Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Puji
bagimu Tuhan. Engkau yang layak terima semuanya itu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mempertemukan mempelai berdua. Dan hari ini mereka diteguhkan, dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Mari Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Dan Engkau silakan memimpin peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Terlebih daripada itu Tuhan, ajarkan kami khususnya mempelai berdua mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau sehingga mereka berdua dipertemukan. Karena Engkau sehingga mereka tumbuh benih cinta di hati mereka. Dan hari ini mereka sepakat untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Hanya ucapan syukur Tuhan yang senantiasa kami naikkan kepadamu. Karena apa yang terjadi dalam hidup kami itu hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya penyertaan-Mu Tuhan, juga khususnya mempelai berdua. Mari Tuhan, Kau yang akan memimpin peneguhan pemberkatan nikah ini di dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar membekali mempelai berdua masuk dalam pernikahan, masuk dalam perjalanan rumah tangga. Biarlah Tuhan sendiri akan yang bekerja, yang akan menuntun, yang akan menggandeng mereka berdua di dalam menjalani pernikahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, kita bersuka cita, kita ikut berbahagia karena mempelai berdua Warih Surya Wijaya dengan Linda Anastasia Dwi Januarti ya, yang hari ini sepakat untuk menerima peneguhan pemberkatan nikah. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani pernikahan. Karena di dalam masa pacaran itu sangat berbeda dengan ketika kita masuk dalam pernikahan. Masa pacaran banyak hal senangnya saudaraku. Banyak hal yang sukacita. Ya, tetapi ketika masuk dalam pernikahan, apakah sama dengan seperti waktu pacaran?
ternyata sangat berbeda. Sebab itu saya aja ya, kita akan baca terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat 27 sampai ke 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Satu ayat yang menyadarkan kita bahwa kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ketika ada di muka bumi dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Sehingga kita ini adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang dibentuk oleh Tuhan dengan spesial. Ya, jadi waktu kita belajar, ya kita ini ada makhluk ciptaan Tuhan. Waktu bersyukur pada Tuhan, itulah kewajiban kita sebagai orang-orang yang diciptakannya. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita, lalu dipersatukan. Dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Tidak hanya sekedar memberkati perjalanan hidup mereka. Tapi ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kedua manusia ini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ketika dua insan yang dikasih Tuhan bersatu, saya percaya ada tujuan Tuhan, yaitu apa? Bertambah. Ada ya Bapak Ibu? Dari sepasang, ibu anaknya berapa? Bapak anaknya berapa Pak? 2. Cucunya berapa Pak? Oh belum. Sebentar lagi ya Pak. Ya. Saya orang tua saya, Saudara. Dari sepasang, anaknya 8. Wow, itu zaman dulu ya Saudara. Oh zaman sekarang tuh 1 atau 2 itu cukup. Zaman dulu 8 Saudara. Dari 2 sepasang menjadi 8. Dari 8, apa ini? Cucunya tuh berapa ya? 17 atau 18. Lah, begitu. Karena apa? Itulah tugas yang diberikan manusia. Yaitu apa? Bertambah banyak. Tapi kalau belum diberi jangan khawatir Saudara ya. Tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Disuruh apa? Menaklukkan bumi. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita diminta menaklukkan bumi dan kita diminta Tuhan berkuasa. Jangan kita yang dikuasai oleh apa yang ada di bumi ini, tetapi justru kita yang berkuasa atas mereka. Itu tugas yang Tuhan berikan ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita. Lalu diberkatilah mereka. Maka hari ini Wareh dan Linda menerima berkat ya ketika nanti diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Kita baca ya lagi saudaraku ya. Nah setelah itu mereka ditempatkan di mana? Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketika pria dan wanita dipersatukan, diteguhkan, diberkati, maka mereka ditempatkan di sebuah taman. Namanya Taman Eden. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang taman pernikahan, taman rumah tangga. Taman rumah tangga apa yang Wareh dan Indah hendak bangun? Mungkin bisa jadi Wareh karena dipelihara oleh orang tua punya gambaran. Karena paling melihat pernikahan orang tuanya yang bahagia, itu pikiran, oh aku besok kalau menikah, aku ingin kamu seperti bapak ibu. Bahagia melihatnya tuh seneng, aku pengen. Sedangkan di Linda yang dibesarkan orang tuanya juga melihat, orang tuaku juga pernikahannya bahagia. Aku nanti kalau mau menikah, aku ya pengen seperti orang tuaku. Nah, dua kepala ini ketika menikah harus disatukan. Kalau enggak bisa jadi perang. Enggak, aku nanti kalau aku punya anak, aku didik cara bapakku didik aku, mamaku didik aku. Oh enggak bisa. Nanti aku ikut papa mamaku juga, dia didik anak juga baik. Nah, ini saudaraku, taman. Taman apa yang Wareh dan Linda hendak bangun? Mintalah nanti pimpinan Tuhan hari ini akan saya bacakan. Lalu 15, Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu.
Tuhan sudah memberikan taman dalam rumah tangga, taman dalam pernikahan sesuai kebenaran firman Tuhan. Ketika kita masuk dalam taman tersebut, Tuhan minta kita apa? Mengusahakan, memeliharanya. Nah, seringkali manusia lupa tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hari ini untuk Waris dan Linda, ini saya bagikan. Supaya ketika aku masuk dalam rumah tangga, kita mau masuk dalam rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Taman yang kayak apa yang Tuhan inginkan. Nah, untuk bisa membangun sebuah taman, perlu ada tahap-tahapnya. Ya, kalau kita mungkin kita akan bangun sebuah taman ya, di rumah kita. Tidak hanya sekedar pokoknya asal ditanam, tidak. Tapi ada tahap-tahap yang bisa kita lakukan supaya taman yang kita buat itu menjadi indah. Mungkin taman bunga, mungkin taman buah, terserah apa yang akan kita bangun. Yang pertama, persiapan. Persiapan kita apa? Nah, karena kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk rohani, kita ada roh, tubuh, jiwa. Ya, ada tiga ini. Tapi yang pertama adalah persiapan rohani terlebih dahulu. Kenapa Waris dan Linda ketika pemberkatan nikah diminta surat baptisan air? Sudah baptis semua? Sudah. Disuruh apa ya istilahnya? Mungkin ada yang juga ditanya tentang kelompok sel. Ditanya kelompok sel. Mungkin ditanya lagi punya kartu anggota enggak? Bahkan untuk jenjang pernikahan ini disuruh belajar berapa mata pelajaran? 11 mata pelajaran. Selesai? Selesai, puji Tuhan. Ya, ada tahap-tahap untuk apa? Untuk membekali mempelai berdua masuk dalam rumah tangga. Mungkin dalam bayangan pokoknya saling cinta masuk rumah tangga. Udah gitu aja. Ternyata enggak, saudaraku. Ketika kita berdua masuk dalam rumah tangga, kalau rohmu belum siap, akan banyak perbedaan. Banyak, saudara. Mungkin dalam masa pacaran bisa ditutupi. Tapi ketika masuk dalam rumah tangga akan kelihatan semua. Jadi saya ajak Waris dan Linda bangun rohmu ya. Terus beribadah. Kalau bisa ikut kelompok sel, ikutlah kelompok sel. Karena di situ kita didewasakan. Kalau rohmu dewasa, ketika ada masalah, tidak banyai, saudara. Tidak bingungi, tapi bisa menyelesaikan dengan baik. Lalu persiapan apa lagi? Persiapan mental dan emosi. Usia. Kenapa pemerintah menganjurkan? Wanita 21 tahun, pria 25 tahun. Karena usia itu mempengaruhi mental dan emosi. Kalau usia di bawah itu, ketika di pengadilan, harus di pengadilan sudah kalau usia di bawah itu. Orang tua yang disuruh apa? Bertanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa, kamu yang bertanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa? Pemerintah menilai belum cukup usia. Karena dalam pernikahan itu mental dan emosi mempengaruhi. Ketika ada masalah, gimana ketika menghadapinya? Emosi, marah-marah. Rumah tangga kita akan bisa lihat. Ya, apa yang akan terjadi ketika emosi dan mental belum siap. Sebab itu untuk Waris dan Linda, terus latih emosi dan mentalmu makin dewasa. Ketika masuk dalam rumah tangga, selama pacaran pernah namanya bertengkar? Oh sering. Terus yang ngalah siapa? Atau yang minta maaf terlebih dahulu siapa? Yang benar. Kalau yang minta maaf itu yang salah atau yang... Oh yang salah. Oh yang merasa salah minta maaf. Ya nanti ya ini dalam pernikahan nanti masuk. Ya lakukanlah seperti itu. Karena seringkali apa yang dilakukan sama pacaran itu ternyata kadang-kadang ditinggalkan ketika masuk pernikahan. Sehingga kenapa? Pacaran begitu lama 9 tahun. Begitu menikah hanya berapa bulan. Bisa pisah. Kenapa? Karena ini tidak mau mempelajari ketika masuk masa pacaran. Lakukanlah seperti di dalam rumah tangga. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan saat pacaran. Itu perlu direview kembali. Kenapa saya katakan masa pacaran itu masa indah. Karena adanya cuma cinta. Ingin menyenangkan pasangannya. Orang tua itu mau ngomong apapun. Kira-kira didengarkan enggak ya Bu ya? Mau nasihatin, Bu kamu jangan sama Linda gitu. Kira-kira didengarkan enggak Bu?
Orang pacaran tuh enggak bisa, saudaraku, diberitahu. Papa mama itu enggak ngerti. Oh Linda itu begini loh. Linda ya gantian nanti orang tuanya. Linda ngapa nih kamu milih Wareh? Sana lo luar banyak yang ganteng-ganteng. Mama tuh enggak ngerti. Wah Wareh tuh gini. Orang yang sedang jatuh cinta enggak akan bisa. Tapi biarlah apa yang kau lakukan di masa pacaran itu. Biarlah terus dilakukan dalam masa pernikahan. Itu terus dibangun saudaraku ya. Karena perjalanan kita dalam rumah tangga itu selamanya. Gak ada kan matok, nanti kita menikah ya 10 tahun aja ya gitu. Enggak, seumur hidup sampai salah satu dipanggil pulang Tuhan. Lah kalau kita tidak belajar, ya maka kenapa dikatakan rumah tangga itu seperti neraka? Ya gitu, kenapa? Masing-masing dengan kebenarannya sendiri, setiap ketemu tempur, setiap ketemu apa ini? Berkelahi, bertengkar. Suasana rumah yang seperti itu akan membuat tidak nyaman. Apalagi nanti kalau punya anak, wah anakmu mungkin tidak kerasan di rumah ya karena itu. Sebab itu belajarlah mental dan emosimu dibangun ya, terus belajar. Lalu persiapan apa lagi saudaraku? Persiapan jiwa, pemikiran yang siap. Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi hikmat itu penting sekali. Kalau kita ada persiapan dalam pemikiran kita, ketika kita ada tantangan masa dalam hidup, mintalah hikmat Tuhan. Karena itu lebih daripada gagah perkasa, lebih dari segalanya. Sebab itu khususnya untuk Wareh dan Linda. Persiapan finansial, pasti keuangan harus. Bu cinta bu, finansial nanti belakangan. Wah nggak bisa. Finansial ini penting sekali. Ya. Kalau hidup penuh dengan kekurangan hanya gara ini, berapa banyak rumah tangga yang bubar gara-gara ekonomi. Sebab itu untuk Wareh dan Linda harus nanti belajar juga mengelolanya. Dapatnya berapa itu tidak masalah. Tapi bagaimana bisa mengelolanya untuk dalam kehidupan berumah tangga. Kalau dapatnya pas-pasan, ya jangan suka boros. Sudah masak saja di rumah, dinikmati. Nasi, tempe goreng, sambal, sudah bersyukur bisa makan. Loh, itu sudah mengelola dengan yang baik, dengan apa yang ada. Nah ini persiapan. Lah kalau ini persiapannya sudah, maka barulah kita tanam. Kita tabur. Tadi tanaman sudah kita kita persiapan kalau mau nanam satu dibongkar ya tanahnya, kemudian diberi pupuk ya. Kemudian barulah ditanam bijinya, ditabur. Nah, ini kita belajar dalam rumah tangga. Apa yang ditanam? Apa yang ditabur? Kalau dalam masa pacaran, cinta itu yang mengaruhi. Tapi setelah rumah tangga, perjalanan rumah tangga, butuh namanya kasih. Kolose 3 ayat ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3:14 dikatakan, kenakanlah kasih. Setiap hari kenakanlah kasih. Kenapa setiap hari kita kenakan kasih? Kenapa banyak hidup kita setiap hari begitu banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita tidak ada kasih, ya namanya dengan pasangan, ada perbedaan dan sebagainya. Itu akan lama-lama bisa luntur kalau hanya dengan cinta. Tapi setiap pagi nanti saya ajak, khususnya Wareh dan Linda, setiap pagi berdoa, Tuhan berikan aku kasih, supaya aku bisa menerima pasanganku apa adanya. Bukan karena ada apanya ya, karena apa adanya. Ya Wareh ya begini, Linda ya begini. Dia penuh dengan kekurangan, dia penuh dengan keterbatasan. Nanti kekurangannya Linda akan ditutupi dengan kelebihannya Wareh. Kekurangannya Wareh akan ditutupi dengan kelebihannya Linda. Begitu saudaraku, Tuhan itu menciptakan tuh saling melengkapi. Gak ada orang yang lebih. Wah mungkin Wareh lebih, yang Linda lebih. Gak ada. Setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Itu saling
melengkapi. Tapi untuk itu butuh namanya kasih. Tidak bisa kita sebagai manusia tuh bisa menyukakan pasangan kita. Mungkin saat pacaran bisa, saudaraku. Karena ketemunya cuma berapa lama? Sehari. Dan belum tentu setiap hari. Ada yang bisa setiap hari. Tapi belum tentu ada yang setiap hari. Pertengkaran. Terus pulang. Nah kalau dalam rumah tangga. Pertengkaran. Kumpulnya di mana? Di kamar. Bukan di rumah, di kamar. Di mana? Di tempat tidur. Lah kamu pasang tempat tidurnya twin atau satu? Gak ada kan twin. Marah. Dah kamu kita tidur sendak. Kita di single bed. Kita ya ada di tempat tidur jadi satu. Coba bayangkan kalau dalam suami istri ada marah. Nanti praktek ya. Biasanya tuh punggung-punggungan. Ya enggak sedang yang berumah tangga lah kira-kira. Gimana kalau pasangan sedang marah-marah. Satu menghadap sana, satunya menghadap sana. Tunggu-tungguan nanti yang minta maaf siapa. Dalam masa pacaran bisa. Oh saya yang salah, saya minta maaf. Nanti dalam pernikahan. Bisa enggak seperti itu? Belajar. Ini saudara, penuh dengan kasih. Yang bisa menyatukan itu hanya kasih Allah, saudaraku. Manusia itu masih dengan egonya. Apalagi yang berkaitan, sekarang Linda sudah jadi milikku. Oh Waris sudah jadi milikku. Yang tadi pacaran saling mengerti, saling memahami tadi mungkin dilupakan. Nah saya mau tanya ke Waris dulu. Waris, kamu kok milih Linda, kira-kira apa yang kamu sukai? Aduh, Kan pasti kan ada atau kenapa kok milih Linda. Cewek-cewek di sana kan banyak gitu loh. Coba kira-kira. yang pertama karena Linda seiman. Yang kedua, Linda bisa nerima saya apa adanya. Ya kayak saya kayak gini, saya sering marah-marah, tapi juga masih sama-sama sampai sekarang. Sampai kita memutuskan buat melangkah ke ini. Iya. Linda tadi katakan kamu menerima dia apa adanya sampai sekarang. Ya itu masa pacaran. Bisa. Karena sudah dapat hatinya itu. Nah setelah pernikahan. Harus tetap kamu lakukan seperti tadi. Kamu akan lihat lebih jeleknya lagi. Lebih ketahuan lagi nanti. Hal pacaran kan bisa ditutupi. Ya, wah yang kelihatannya yang bagus-bagus. Yang jelek dikeluarkan sedikit aja. Agar aku biar aku diterima sama Linda. Itu kan masa promosi kan begitu biasanya yang baik-baik yang diperlihatkan. Setelah menikah, loh, wah kok kayak begitu ya? Loh, kaget. Nah, tetap tadi apa katakan dia bisa Linda bisa menerima Waris apa adanya sampai sekarang. Nah, terus dalam pernikahan, teruslah belajar untuk menerima apa adanya. Butuh kasih Allah. Karena kamu akan semakin tahu siapa Waris sebenarnya. Tidak bisa setahun belum, kadang-kadang kita belum tahu. Seumur hidup kamu akan belajar menghadapi Waris. Nah sekarang Linda, kok bisa nerima Waris? Di sana kan keluar banyak sih cowok-cowok ganteng-ganteng. Kenapa? Unik sih orangnya. Unik. Ya, beda-beda. Dicari jarang kalau unik. Kalau unik itu dicari jarang. Jarang kayak gini. Dia humble sih sama orang. Gampang bergaul. Iya. Terus tegas juga. Gampang marah juga. Sama-sama. Jadi tahu ya, dari kamu tuh titip katanya gampang marah. Ya, berarti kamu ngerti ya keadaan marah ya. Nah untuk Waris tadi apa yang sudah dikatakan tadi, gampang bergaul. Berarti kalau gampang bergaul itu ramah ya. Gerapiak lah bahasa saya. Jadi ketika ketemu juga gerapiak sekali ya. Ramah banget gitu ya. Enggak juga. Oh, ramahnya dengan orang lain ya. Ya, apa yang jadi kelebihanmu yang dikatakan tadi tetap pelihara lah. Ya. Yang tadi katakan marah-marah yaitu bumbunya.
tapi harus dikurangi ya. Dalam rumah tangga yang tidak baik tetap harus dikurangi. Selama pacaran Linda bisa kamu marah-marah dia terima. Bisa dalam masa pacaran. Tapi yang kita perhatikan adalah ketika masuk dalam rumah tangga, nek marah-marah terus piye? Satu rumah loh, satu ranjang loh. Kamu didiemin gimana? Ya ini kita belajar ya masing-masing dalam pernikahan, dalam setiap diri kita itu ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Apa yang membuat pasangan kita jatuh cinta terus dipupuk, tetap dilakukan. Lah itulah yang manusia seringkali lupa. Setelah aku dapat, tadi yang membuat jatuh cinta itu dilupakan. Kenapa dalam pernikahan kadang-kadang kok bisa lupa yang lain akhirnya ambil keputusan untuk sekarang pisah. Kenapa? Karena melupakan apa yang baik. Sebab itu ya saya ajak Linda dan Mari. Apa yang kamu lakukan selama pacaran yang membuat kalian saling jatuh cinta. Terus binalah dalam pernikahanmu. Sebab itu kenakanlah kasih. Karena kasih itulah ya di antara yang lainnya kasih itulah kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Kita bisa menerima pasangan kita dengan kekurangannya. Kalau kelebihan banyak orang suka kelebihannya. Tapi seringkali yang tidak diterima adalah kekurangannya. Ayo coba pasangan suami istri, coba kamu tulis kekurangan pasanganmu. Wah, kekurangan 1, 2, 3 banyak sekali. Yang diingat apa? Yang kekurangan. Kebalikan dengan saat pacaran. Saat pacaran ditanya, kekurangan pasangan apa ya? Apa ya? Gak ada itu? Oh adanya baik, ya baik semua. Ketika menikah, sebutkan yang tidak baik. Wow banyak sekali kebalikannya. Itulah manusia. Jadi ketika masuk dalam pernikahan, tutuplah mata dengan baik. Saat pacaran harusnya bukalah mata lebar-lebar. Lihat pasangan kita. Nanti aku ketika menikah dengan bisa enggak ya? Karena ini sudah hari hanya. Jadi saya tidak bertanya masa lalunya. Tapi nanti dalam masa pernikahan. Tutuplah matamu dan terimalah pasanganmu apa adanya. Tutuplah telingamu dengan perkataan orang luar. Ya, orang luar itu kan kalau namanya orang luar itu kalau ngomong itu enggak difilter saudara ya. Kadang bisa yang baik, kadang bisa justru merusak rumah tanggamu. Pasang telinga, lu perkataan yang baik untuk pasanganmu. Ya, jadi ini menabur, menanam yang baik. Ya, satu dengan apa? Kasih Tuhan. Dengan apa lagi menanam Tuhan? Dengan doa. Saya ajak khususnya Warih dan Linda, doakan pasanganmu. Linda berdoa untuk Warih supaya pekerjaannya diberkati, supaya jadi suami yang takut akan Tuhan, supaya imannya makin betul. Doakan setiap hari. Demikian juga Warih, doakan sebagai istri yang takut akan Tuhan. Ya, yang mengasihi keluarga dan sebagainya, doakan. Dan doakan juga pekerjaannya. Karena apa? Itu yang memengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau keuangannya cukup, rumah tangga pasti bahagia. Sebab itu saya ajak bisa mengelola keuangan. Ya, juga harus punya waktu berdua. Ya, harus punya waktu berdua. Kalau enggak bisa dolan ya enggak apa-apa, keluar orang enggak usah, di rumah saja. Enggak apa-apa berdua. Mau nonton TV ya silahkan. Mau bincang-bincang ya silahkan terserah. Tapi ada waktu untuk bisa berdua. Lalu yang ketiga apa? Setelah ditanam, setelah ditabur, apa? Dibersihkan, dipangkas. Apanya? Benalu-benalu apa yang tidak baik, rumput yang liar yang tidak baik itu dipangkas dalam rumah tangga kita. Kita akan baca dalam Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 25. Bacalah. Tadi dikatakan, hei suami apa? Kasihilah istrimu. Ulang lagi, hei suami. Kasihilah istrimu. Sudah hafal? Harus keluar kepala ya. Seorang suami harus, karena, ada enggak? Karena sebagaimana Kristus telah mengasihi. Ya,
Jadi istilahnya seorang suami itu harus mengasihi istri. Saat ini istrimu langsing. Ya, ini langsing ini. Nanti setelah menikah berapa tahun, langsung gimana? Tetap mengasihi. Nah itu ya, ini belajar aku. Karena ada waktu langsing, wah cinta setengah mati. Waktu langsung, sudah berubah. Ini seorang suami mengasihi. Mungkin di awal-awal si Linda nurut, tapi Lami suka ngeyel. Maunya sendiri tetap mengasihi. Keadaan apapun istrimu tetap mengasihi. Berikan kepada Linda. Ayat ke-22. Hei istri apa? Hei istri apa? Hafal ya. 2 ayat ini singkat. Tapi saya aja hafalkan bagiannya sendiri-sendiri. Nggak boleh menghafalkan punyanya pasangan. Punya Linda tadi apa? Hei istri. Tidak boleh ngomong hei suami. Boleh enggak? Nggak boleh. Wareh, boleh enggak? Tadi ngomongnya hei suami. Boleh enggak ngomong hei istri? Enggak boleh. Karena dalam pernikahan, tadi katanya masa pacaran banyak bertengkarnya. Setelah menikah bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau ada ini ayat ini yang membekali kita, itu akan membuat dampak yang baik dalam rumah tangga kita. Kita tidak akan bisa mengelak masalah yang ada. Hal-hal kecil bisa terjadi. Saudara. Gampang saja. Linda baru ngepel. Ya, Wari tiba-tiba datang sungguh kotor. Itu kan tidak terduga. Kira-kira Linda, oh enggak apa-apa. Atau ngomel, jujur. Marah. Gimana sih marah itu? Ini loh aku pel. Boyo tadi, udah itu aja sudah. Mindset odol aja bisa enggak? Ini yang pernah kos? Pernah kos? Pernah. Biasanya anak kos itu kan teliti ya. Odol itu kan sampai apa ya. Wah dipilih itu. Nah, dalam rumah tangga. Si Warih kan enggak pernah kos. Langsung udah pencet. Kira pernah bisa bertengkar enggak? Bisa. Loh bisa. Mindset odol tuh gini loh. Kok ya asal. Hanya naruh sandal loh. Saya dalam rumah tangga gitu di awal-awal sama menikah gitu. Saya orangnya rapi. Pak Aditya itu datang langsung. Dik, sandal. Dah kemana itu ya. Dia mau otomatis naik wanita. Dia kan mulut. Sandal itu taruh sana ya. Dia pertama diem. Lama-lama marah. Saudara. Kenapa? Ya memang dia tipe beda dengan saya. Saya rapi, saya taruh di tempatnya. Dia pokoknya asal. Nah kelihatannya hal yang sepele-sepele itu. Kalau kita tidak atasi, saudaraku, itu akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran demi pertengkar. Sebab itu saya ajak untuk ayat ini. Ketika ada masalah, biar ayat itu berbicara pada kita. Ketika ada masalah, mari ingat, oh aku sebagai suami, aku harus mengasihi istriku. Seorang istri, oh aku sebagai istri, aku harus tunduk kepada suamiku. Enggak ada, kamu harus tunduk ya. Kalau suamimu menyenangkan kamu, kalau kamu diberi uang banyak, enggak ada enggak itu? Enggak ada. Pokoknya istri tunduk pada suami. Kenapa? Karena suami sebagai kepala keluarga yang patut dihormati, dihargai. Sebab itu, Linda, lakukan dalam hidupmu. Ya, apapun keberadaan Wari, tetap hormati dia sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Ya, demikian juga untuk Wari, tetap kau juga menghargai istrimu sebagai seorang istri yang akan mendampingi kamu sepanjang umurmu. Ya, kalian berdua hari ini, ketika nanti diteguhkan diberkati pernikahannya, mulailah engkau masuk dalam perjalanan rumah tangga yang berpuluh-puluh tahun, mungkin bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, saya enggak tahu. Nah, tapi itulah perjalananmu. Di dalam perjalanan itu pasti ada namanya lembah, pasti ada namanya gunung, ada badai, ada gelombang dan sebagainya. Yang menjalin siapa? Kalian berdua. Kalian bergandengan tangan, harus saling membantu. Ketika ada masalah, ya selesaikan kalian berdua. Ketika ada masalah, siapa yang tahu? Pasti pasanganmu. Tidak mungkin Wareh ada masalah yang tahu orang lain. Istrinya enggak tahu. Tidak mungkin.
pasti pasanganmu yang tahu. Sebab itu saya ajak untuk engkau Waris dan Linda, bersihkan, pangkas apa yang tidak baik. Supaya rumah tanggamu, taman yang engkau bangun menjadi taman yang indah. Ya, memang terus akan ada benalu, akan ada rumput-rumput yang akan muncul. Potong, muncul lagi, potong, muncul. Jangan dibiarkan, karena itu akan merusak dalam taman yang engkau bangun. Itu saja hari ini yang saya bagikan. Saya undang untuk Waris dan Linda bisa bangkit berdiri. Itu bunga dan buku Alkitab ditaruh di kursi. Kalian berhadapan, bergandengan tangan. Ya, berhadapan, bergandengan tangan. Bergandengan, ya. Ya, kalian sudah menerima firman Tuhan. 3 hal untuk kalian bisa membangun taman pernikahan seperti apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Persiapan. Persiapan rohmu, persiapan mentalmu, emosimu, persiapan jiwamu. Ya. Kemudian mulai tabur, mulai tanam hal baik dengan kasih yang daripada Tuhan. Lalu pangkas yang tidak baik. Hal yang tidak baik dalam rumah tangga. Yang mempengaruhi perjalanan rumah tanggamu, pangkas. Itu firman Tuhan hari ini. Dan sebentar kalian akan ikrar janji setia satu dengan yang lain. Mana engkau hendak ucapkan, juga engkau akan tukar cincin. Tanda kalian dipersatukan dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang akan memberkali perjalanan rumah tangga yang baru ini. Biarlah taman yang akan mereka bangun, taman sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga benar-benar kasih Tuhan ada dalam rumah tangga yang baru ini. Sementara mereka akan ikrar janji setia satu dengan yang lain, biarlah terungkap dari hati mereka, apapun keberadaan pasangannya, biarlah Tuhan tetap menyatukan mereka, bahkan tukar cincin yang bisa mereka lihat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hai dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, amin. Dimulai dengan Waris terlebih dahulu, baca. Ya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Waris Suryawijaya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Linda Anastasia Dwi Januarti yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, gantian Linda. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Linda Anastasia Dwi Januarti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Waris Suryawijaya yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar ikrar janji mereka yang sudah mereka ucapkan. Dan mereka akan tukar cincin terbuat dari emas. Emas melambangkan cinta kasih yang murni. Dan ini melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah kasih antara Waris dengan Linda, biar terus menerus sampai maut memisahkan mereka berdua. Apa ya? Apa ini dilepas dulu.
Gantian Linda, kenakan. Ya, betul. Yang mempelai berdua silahkan menuju ke tempat lutut. Saya undang semua tamu undangan bisa bangkit berdiri. Ya, kita akan pujikan, kuserahkan, kuserahkan. Tuhan, Engkau yang akan mengurapinya jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, seorang laki-laki jadi suami yang mengasihi istrinya. Berkati rohaninya Tuhan, makin bertumbuh dalam Tuhan, iman yang makin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga boleh membimbing istri anak-anaknya dalam pimpinanmu Tuhan. Berkati usaha atau pekerjaannya, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terus kerjakan atas hidupnya Tuhan, lebih lagi makin melekat pada Tuhan. Dan kami serahkan Linda Anastasia Dwi Januarti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini juga aku percaya Engkau memberikan firman. Biarlah Linda menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan, seorang istri yang mengasihi, yang tunduk kepada suami, yang mengasihi keluarga. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan, iman yang terus bertumbuh, iman yang makin lebih lagi dalam Tuhan. Juga berkati apa yang dikerjakan Tuhan, membuatnya berhasil. Berkat kesehatannya, berkat hidupnya, sehingga benar-benar kasih Allah terus mengalir atas rumah tangganya. Dan saat ini Bapak, aku teguhkan dan berkati Waris dan Linda dengan berkat yang daripadamu. Berkat jasmani dan rohani mengalir atas rumah tangga yang baru ini. Tangan Tuhan menyertainya, menuntunnya masuk dalam perjalanan rumah tangga yang berbahagia. Boleh membangun taman pernikahan yang indah di dalam Tuhan. Berkati lebih lagi dengan kesehatan, kekuatan, hikmat daripadamu mengalir dalam hidupnya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mempelai berdua kembali ke tempat, para tamu undangan bisa duduk kembali.
Kembali ke tempat berhadapan. Berhadapan. Ditaruh dulu ya, bergandengan tangan. Ya, kalian sudah sah menjadi suami istri. Sehingga saatnya Wareh buka waring daripada Linda. Tetap sambil amati, ini betul ndak Linda, mungkin jangan-jangan keliru. Ya, toh. Ya silakan buka dengan pelan-pelan, dengan perasaan. Terus ke belakang dirapikan, diatur. Ya. Dah diamati. Ya, ya saatnya Wareh pegang pinggang Linda pegang kedua pundak Wareh. Ya karena kalian sudah sama menjadi suami istri, dimulai dengan Wareh berikan ciuman yang manis dari dahi pelan-pelan. Pipi kiri, pipi kanan. Ya gantian, Linda berikan ciuman. Pelan-pelan. Ya dari gereja akan berikan akte bahwa kalian sudah sah menjadi suami istri. Ya, sehingga masih bisa digunakan untuk catatan sipil. Ya terima. Ya taruhlah di ditaruh. Datangi, sebentar saya duduk dulu, ditaruh dulu ya. Datang kedua orang tuamu untuk Wareh terlebih dahulu digandeng. Nah, ya hadapi orang tuamu, dimulai dengan Wareh terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada orang tua. Sebentar, pelan-pelan ya. Sebentar. Dengarkan terlebih dahulu ya. Jadi ini kesempatan Wareh untuk mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah membimbingnya, ya. Terus sampai hari ini silakan Wareh. Ya. Karena engkau bisa itu karena orang tua. Doakan kedua anakmu, berkati mereka, supaya misalnya bisa membangun rumah tangga, bisa kehendak Tuhan. Amin. Cinta itu berikan ciuman yang manis, murah hati, rela menderita. Terima kasih kepada orang tua yang sudah memeliharamu, membesarkan engkau sampai hari ini. Mama, Papa, terima kasih ya sudah merawat Linda dari sejak dalam kandungan sampai saat ini. Dari orang tua, apakah akan memberikan nasihat? Baik dari orang
bapak sama mamamu, hanya pesan satu, kuatkanlah imanmu dalam bangun bahtera dari sekarang sampai untuk selama-lamanya, ya. Yang rukun, rumah tangga itu yang penting rukun, ya. Jangan cengeng, jangan nangis. Kuatkan mentalmu. Kalau sudah siap menghadapi badai apapun yang akan kamu hadapi, ya. Itu dari saya, ya. Cinta itu, ya doakan berkati mereka. Sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu, semua yang bisa pujikan pujian ini, doaku juga dalam rumah tanggamu. Biar kasih Allah pun juga ada di dalam rumah tanggamu. Apa yang sudah saya sampaikan pada Warid dan Linda juga berlaku untuk setiap kita yang sudah berumah tangga. Biarlah ini rumah tangga kita benar-benar ada dalam pimpinan Tuhan. Rela menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Untuk Warid dan Linda, engkau sudah diteguhkan dan diberkati pernikahan. Engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diserahkan oleh manusia. Apapun masalahnya, apapun alasannya, ingat itu. Ada masalah, datang pada Tuhan. Minta solusi yang daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita datang pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan harap rumah tangga kita mulus-mulus seperti jalan tol, gak ada. Ada tantangan, tetap jangan takut. Hadapi, kalian berdua bersama Tuhan. Juga kedua orang tua, lepaskan anakmu dalam membangun sebuah rumah tangga. Tetap terus doakan mereka. Supaya mereka kuat, mereka siap dalam mencari perjalanan yang begitu panjang. Ya, biarlah mereka berdua hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Pemberkatan nikah sudah selesai. Saya undang mempelai berdua maju ke depan. Orang tua pindah tempat. Ya. Para tamu undangan bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa.
kita akan tutup di dalam doa. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Engkau sudah memimpin prosesi peneguhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu ada, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami ketika kami menyampaikan firman-Mu, biarlah mempelai berdua membuka hati. Bahkan setiap kami yang hadir untuk terima akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan hendak memulihkan setiap rumah tangga, khususnya mempelai berdua. Tuhan mau dalam perjalanan rumah tangga mereka Tuhan, biarlah mereka berdua membangun taman yang indah di dalam Tuhan. Perjalanan bersama dengan-Mu Tuhan, perjalanan yang penuh dengan anugerah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mungkin acara yang tidak dilakukan berikutnya. Tuhan pimpin sampai selesai setiap acara demi acara. Kami juga serahkan setiap para tamu undangan. Kau berkati mereka masing-masing Tuhan. Kami merindukan siap mereka mengalami anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Rumah tangga mereka pun rumah tangga yang dibangun dengan kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami selesai penugasan pembuatan nikah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.